Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-12 dari series If You Wish You Found Me. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Keesokan harinya, Yoon mencari Seo. Ia ingin memberitahu tentang pasien kamar 403. Tapi saat itu ia tidak menemukan Seo dimanapun. Saat itu Yoon melukis, tiba-tiba Pak Kang datang dan mengajaknya minum kopi. Malam itu di rumah sakit, Jun menemui Kyung. Ia meminta Kyung ke psikiater, tapi Kyung menolak itu. Ia lebih baik mati daripada hidup harus meminum obat. Perkataan Kyung membuat Jun sakit hati. Saat di dalam mobil, Jun terlihat menangis. Saat itu, Yoon dan Pak Kang mengobrol. Mereka merencanakan untuk mengirim Bu Choi dan Pak Kwang ke Belanda karena penyakit ingatan Bu Choi semakin parah. Dan Yoon meminta Pak Kang segera kemoterapi besok. Saat Yoon bangun tidur, ia terkejut teringat hari itu Pak Kang akan berangkat ke rumah sakit. Tapi Pak Kang sudah berangkat terlebih dahulu ketika Yoon masih tertidur. Setelah Pak Kang pergi, Yoon merasa kesepian. Hari itu ia membantu anak-anak mengambil minuman. Lalu ia membersihkan dapur dan bercerita pada Bu Yum dan Pak Kwang jika ia sudah tahu semua tentang kamar 403. Yoon mengunjungi kamar 403. Ia melihat pasien di dalam kamar itu duduk di tepi ranjang. Yoon menambah infus pasien itu lalu keluar kamar. Ia bingung harus bagaimana. Malam itu, Yoon melihat Seo berjalan sempoyongan. Seo terlalu capek. Melihat itu, Yoon mengantarkan Seo pulang. Setelah beberapa lama, mereka sampai di halaman rumah Seo. Yoon menanyakan pada Seo apakah keberangkatan Pak Kang tidak ada yang melihatnya. Ternyata hanya dirinya yang tidak melihat keberangkatan Pak Kang. Itu membuat Yoon kesal, sehingga Seo mengajaknya makan. Yoon dan Seo berada di penjual mie. Di sana, Seo minum dan ia mabuk. Seo menangis mengkhawatirkan Pak Kang, dan Yoon berusaha menenangkan Seo. Sedangkan di rumah sakit, Pak Kang mual-mual, bahkan rambutnya mulai rontok. Hari itu, di kamar 403, Dr. Yang dan Seo memeriksa pasien yang tidak bangun-bangun. Setelah itu, mereka meninggalkan kamar 403. Selang beberapa menit, Yoon masuk ke kamar itu, dan ia melihat pasien duduk di lantai. Pasien menangis di hadapan Yoon. Ia mohon supaya tidak memberitahu siapapun tentang kesadarannya. Ia ingin memulihkan ingatannya, dan ia akan menebus semua kesalahannya. Pasien itu minta tolong pada Yoon untuk mengantarkannya ke tempat ibadah. Saat itu, Yoon menelpon Pak Kang. Ia ingin menanyakan keadaannya. Setelah mendengar suara Pak Kang, Yoon merasa lega. Keesokan harinya, Yoon tidak sengaja melihat dua anak kecil menunggu neneknya yang sakit. Yoon sedih mendengar anak itu akan pergi ke panti asuhan setelah neneknya meninggal. Yoon melihat salah satu anak itu menangis, lalu Yoon menghampirinya dan mengajaknya ke dapur untuk makan. Tidak hanya itu, Yoon bahkan meminta anak itu menanyakan keinginan neneknya yang belum terkabul. Ia akan membantunya dengan tim Jenny. Ketika malam hari, Pak Kwang mencari Ibu Choi. Ia khawatir jika penyakit ingatannya semakin parah. Setelah mencarinya, Pak Kwang menemukan Bu Choi di dalam ruangan sedang makan roti. Sedangkan di ruang ibadah, Yoon bersama pasien kamar 403.
pasien itu terus meminta maaf kepada Tuhan dan ia ingin bertemu putranya. Pagi itu, tim Jenny bertambah anggota, yaitu 2 anak yang sedang menunggu neneknya. Mereka membantu membersihkan ruangan, membersihkan sayur, dan mengikuti Yun melukis. Saat itu, Yun mencari kesukaan pasien itu bersama cucunya. Di rumah itu, cucu pasien mencari kesukaan nenek mereka, lalu kembali ke rumah perawatan. Setelah sampai di rumah perawatan, Yun mengambil barang di bagasi mobil. Tiba-tiba ia teringat uangnya, tapi ia tidak menemukan tas uangnya di dalam bagasi mobil itu. Ketika Yun masuk ke rumah perawatan, ada 2 orang yang mengaku sepupu anak-anak itu, tapi Yun tidak percaya. Malam itu, Yun menunggu pasien dengan 2 anak kecil itu. Ia mengkhawatirkan mereka setelah ada orang yang mengaku sebagai saudaranya dan akan membawanya. Di perjalanan saat Yun mengantarkan Seo pulang, ia mengatakan pada Seo jika tas uang yang ada di dalam bagasi mobil hilang. Sedangkan di rumah perawatan, Dr. Young yang mengetahui jika pasien 403 sadar, ia menelpon Seo. Lalu film pun berakhir. Sampai jumpa di episode ke-13. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.